Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam dunia sosial dan politik secara profesional. Fakultas Pertanian menghasilkan sarjana pertanian yang memahami manajemen agribisnis dan mampu menerapkan iptek di bidang pertanian. Prodi Teknik Kelautan menghasilkan sarjana yang mampu mengimplementasikan ilmu-ilmu di bidang kemaritiman dan menghasilkan inovasi di bidang kelautan. Prodi Matematika menghasilkan lulusan yang unggul dalam keilmuan baik secara teori maupun terapan. Program Studi Biologi menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang observasi dan analisis biologi. Di UNARS tersedia berbagai macam beasiswa, seperti beasiswa bidik misi, beasiswa Situbondo Unggul, beasiswa prestasi PPA, beasiswa ASA, beasiswa Tahfidz Quran YDSF. UNARS memiliki 2 gedung perkuliahan, yakni Kampus 1 yang terletak di Jalan PB Sudirman dan Kampus 2 di Jalan Baluran Baru. Untuk menunjang proses belajar mengajar, UNAS telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas sarana dan prasarana. Di antaranya adalah ruang kelas ber-AC, akses internet, sarana olahraga, perpustakaan dan ruang baca, laboratorium, seperti laboratorium komputer, laboratorium bahasa, laboratorium teknik, ruang peradilan semu, laboratorium micro-teaching, dan kebun uji coba pertanian. Melalui kegiatan di UKM inilah, mahasiswa dibimbing untuk memiliki karakter dan kepribadian yang kuat, berjiwa kepemimpinan, memiliki rasa toleransi, serta kepedulian. UNAS menjalin kerjasama dengan berbagai institusi, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang terwujud dalam sejumlah program. Salah satunya pertukaran mahasiswa UNAS ke luar negeri, KKN internasional, serta seminar dan simposium internasional. Bergabung bersama UNAS, bangun masa depanmu. UNAS kreatif, inovatif, dan berkarakter. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karnadi selaku Rektor UNAS mengajak masyarakat untuk bergabung dengan UNAS. Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo atau dikenal dengan UNARS berdiri pada 15 Agustus 1981 di bawah naungan Yayasan Pendidikan Abdurrahman Saleh. Pada tahun 2015, UNAS meraih nilai akreditasi institusi B. Saat ini, UNAS memiliki 6 fakultas dan 9 program studi, yaitu Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang pemasaran, akuntansi, manajemen keuangan dan bisnis, serta pengetahuan tentang analisis pasar dan produk. Fakultas Sastra dengan program studi Sastra Inggris menghasilkan sarjana bahasa dan sastra yang berkualitas, menguasai dasar-dasar metodologi ilmu bahasa, sastra, dan kebudayaan. Fakultas Hukum dengan program studi ilmu hukum membentuk sarjana hukum yang menjunjung tinggi etika profesi hukum dan memberikan pelayanan pada masyarakat berdasarkan prinsip hukum yang berkeadilan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar menghasilkan sarjana pendidikan yang berwawasan global, mampu menerapkan metode dan media pembelajaran dengan tepat, sehingga dapat memberikan pelayanan pendidikan secara komprehensif. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam dunia sosial dan politik secara profesional.
Fakultas Pertanian menghasilkan sarjana pertanian yang Tak Suryat digenti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ucapkan selamat datang di kampus UNAS kita Kreatif Kreatif dan Berkarakter. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Haji Sudiono Ekson Pasal MM. Selamat datang Bapak di kampus kami. Selamat siang, saya mau menyapa Bapak Rektor kami ya, Bapak Dr. Kanadi MSI. Selamat siang Bapak. Baik, hari ini kita berjumpa di webinar nasional ya dengan tema yang sangat menggugah hati seluruh orang yang memang sangat peduli pada pendidikan ya. Kita akan membahas tentang Sagatuna. Apa sih program Sagatuna? Sagatuna adalah satu keluarga, satu sarjana. Kenapa sih kita perlu menggagas program ini? Dalam satu keluarga minimal kita punya satu sarjana. Karena memang pendidikan adalah bekal terbaik untuk perjalanan hidup. Itu kalau kita mengutip dari pernyataan Aristoteles ya. Karena mau tidak mau ya, hidup tidak akan pernah maju tanpa hadirnya ilmu pengetahuan dan pendidikan yang bahkan sejak kecil sudah kita dapatkan mulai dari bangku sekolah ya, hingga ke perguruan tinggi. Bahkan kalau bisa kita jadikan pedoman untuk masa kini bahwa investasi dalam pengetahuan selalu menjadi bunga yang terbaik ya. Karena investasi tidak hanya melulu tentang materi saja, namun ilmu juga merupakan investasi yang tak tergantikan. Nah, baik, hari ini kita akan membahas webinar dengan tema umum yaitu satu keluarga satu sarjana. Namun di dalam skup tema tersebut rupanya kita punya kesempatan besar untuk membahas tentang sekolah pencetak wira swasta. Nah ini gimana sih caranya supaya kita bisa mampu tetap berdaya saing di tengah era globalisasi saat ini ya. Kemudian juga efektivitas dari kita membuat program kampung bahasa. Mau tidak mau ya, dalam persaingan global kita harus menguasai bahasa, utamanya bahasa internasional ya Bapak ya. Kemudian skup yang terakhir yaitu kita membahas tentang STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Nah, ini juga membuat kita semua harus berusaha tetap mengupgrade kemampuan diri. Begitu pula juga dengan UNAS. UNAS mendukung program satu keluarga, satu sarjana. Baik, hari ini kita dengarkan dulu ya sambutan dan prakata dari Rektor Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, Bapak Dr. Andes Kanadi MSI. Saya persilakan Bapak. Terima kasih. Terus, ada beberapa yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah juga. UNAS adalah satu-satunya yang ada di Situbondo selain Universitas Ibrahimi. Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo ada 6 fakultas, dan 9 prodi. Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian, Fakultas Sastra, Fakultas FKIP, Fakultas Fisip, dan ada 9 prodi, yaitu Tekla, Agribisnis, Biologi, Matematika, Manajemen, Sastra Inggris, PGSD, dan Administrasi Negara ada 9. Ada beberapa capaian yang dicapai oleh Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Satu, masalah klaster. Kita masuk klaster 3. Tridharma perguruan tinggi. Misalnya, dalam penelitian kita masuk klaster utama. Dalam pengabdian kita masuk klaster memuaskan. Mahasiswa misalnya, pembelajaran. Kita mahasiswa sudah mencapai menaiki 76% kenaikan. Sekarang dengan adanya kerjasama dengan Pak Kacap,
Saya yakin UNAS bisa mencapai 4.000 atau 5.000 mahasiswa yang akan datang. Saya ingin ke depan yang kuliah di UNAS itu gratis semua. Sesuai dengan cita-cita saya, kebetulan Pak Kacap ini punya cita-cita juga, insya Allah sama dengan saya. Dia juga cita-citanya ingin mensejahterakan masyarakat, mensejahterakan guru-guru dan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Situbondo, khususnya ya di seluruh Indonesia. Ini bukan mimpi, ini sudah saya dengan Pak Kacap sering dialog bagaimana mahasiswa kita itu mandiri. Salah satunya kewirausahaan yang ditarget beliau. Saya sama dengan Pak Kacap. Kalau misalnya kita seluruh Kabupaten Situbondo dan Bondowoso punya pengusaha 30%, saya yakin Situbondo Bondowoso tidak ada pengangguran lagi. Satu, saya bangga dengan mahasiswa kita, contoh ini ya, si Yuli, lulusan 2 tahun yang lalu, dia sudah memperkerjakan setiap hari 15 orang. Penghasilannya 1 bulan lebih dari 10 juta. Sekarang bagaimana baru masuk langsung 30 juta? Tidak ada. Si Yuli ini sudah ditawari oleh perusahaan besar, tapi dia tidak mau. Dia ingin eksis di perusahaannya sendiri, ingin membangun Situbondo. Saya yakin apa yang program Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo dan didukung oleh Pak Kacap, Situbondo dan Bondowoso akan sejahtera. Saya yakin itu. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Rektor UNAS tadi, bahwa UNAS sangat mendukung program Sahabat UNAS, satu keluarga satu sarjana, terbukti pada penerimaan mahasiswa baru tahun 2020 ya. Mahasiswa UNAS yang lolos lewat jalur KIP kuliah sejumlah 266 orang, dengan harapan di tahun 2021 ini ya, nanti di periode penerimaan mahasiswa baru di semester ganjil berikutnya ya, kita akan mendapat kuota jauh lebih banyak ya Bapak. Baik. Nah selain itu mungkin Bapak ada tidak kemudian apa sih progres UNAS ke depan untuk juga turut mensukseskan program satu keluarga satu sarjana? Saya punya program, kemarin sudah berbicara dengan Pak Kacap di satu tempat. Saya ingin setiap mahasiswa itu sudah gratis lagi. Saya malah ditarget 3 sampai 5.000 ya Pak Kacap. Insya Allah gratis. Mudah-mudahan ini akan tercapai. Ke depan saya ingin orang tua sudah tidak memikirkan biaya hidup lagi, biaya kuliah lagi. Dia konsentrasi bagaimana anaknya itu kreatif, inovatif, dan berkarakter sesuai dengan slogan kita, yaitu kita, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Dia mikirnya cuma menjaga anak. Bagaimana anak itu berkarakter, berinovatif, dan kreatif. Itu saja. Mahasiswa juga seperti itu, sudah tidak mikir, dia tugasnya belajar, itu aja. Ini sesuai dengan kemarin yang saya bicarakan dengan Pak Kacap. Itu saya yakin Situbondo ke depan tidak ada pengangguran lagi tahun 2022. Saya yakin itu. Dengan program yang saya jalankan dengan Pak Kacap, walaupun Pak Kacap punya program sendiri, tapi ini sinergi. Dan ini sudah saya bicarakan bersama dengan Pak Kacap. Begitu. Ya, baik. Nah, untuk membangun iklim akademis yang kondusif sendiri, kita harus betul-betul mengkombinasikan terbukti pada program yang dibicarakan oleh Bapak Rektor UNAS ya, dari bagaimana kita mencetak mahasiswa kita menjadi lulusan yang kreatif, inovatif, terutama berkarakter. Karena kita selalu menekankan pada pelayanan yang harus utama ya Bapak. Kemudian juga perbaikan akhlak dan pembentukan karakter sebagai pedoman hidup itu ya. Baik, itu juga sejalan dengan visi UNAS bahwa UNAS akan menjadi universitas pelopor kewirausahaan
berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, disertai dengan pembangunan karakter moral dan karakter kinerja. Mungkin itu yang menjadi pegangan ya, bahwa UNAS yang sudah berdiri sejak Agustus, 15 Agustus 1991 adalah satu-satunya pilihan perguruan tinggi terbaik yang ada di sini ya Bapak. Dan mampu menyerap semua lulusan SMA, SMK sederajat yang ada di wilayah Kabupaten Universiti ini. Baik, pemateri berikutnya mungkin saya mulai persilakan pada narasumber kita hari ini ya, Bapak Dr. Andes Haji Sugiono Eksantoso MM. Beliau adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bondowoso ya. Beliau adalah pemateri yang sangat mumpuni. Saya kira banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah dicapai oleh Bapak Sugiono. Terima kasih atas kedatangannya di kampus kami Bapak. Semoga hari ini banyak ilmu yang bisa kita gali dari beliau, dari sama beliau. Yang pertama nanti Bapak Sugiono akan membahas tentang sekolah pencetak wira swasta. Wah, saya ingin tahu nih Pak, nanti dari mana sih konsep awal dari membentuk program sekolah yang memang khusus mencetak wira swasta ini? Saya persilakan kepada Bapak Sugiono. Ya, terima kasih. Sebetulnya saya hormati Bapak Rektor, kemudian rekan-rekan kepala sekolah, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah maupun di rumah. Hari ini saya sangat berbahagia awal kegiatan kerjasama Cabang Dinas dengan Dinas akan dimulai hari ini. Nah, ke depan tentu ada beberapa kegiatan-kegiatan lanjutan untuk mengimplementasikan program-program unggulan cabang dinas. Seperti tadi disampaikan bahwa ada 3 program unggulan cabang dinas yang coba kami lahirkan di tahun 2021 ini. Salah satunya adalah SPW, Sekolah Pencetak Wirausaha. Konsep ini lahir dilatar belakangi oleh keinginan kami bahwa situ Bondowoso ini memiliki banyak potensi, baik itu potensi alam, potensi wisata, potensi kuliner, dan potensi yang lain yang ini belum tergarap secara maksimal. Oleh karenanya, ke depan kami akan menyiapkan anak-anak milenial, khususnya anak-anak setingkat SMA SMK, agar tumbuh nanti jiwa wirausaha itu melalui yang namanya konsep SPW. SPW ini diawali dengan MOU antara Cabang Dinas dengan Siameo, satu bentuk kerjasama antara negara-negara di Asia Tenggara, yang mana ini satu-satunya Cabang Dinas yang memulai di Jawa Timur. Setelah kami di tahun 2020 dipercaya menjadi Cabang Dinas yang terbaik di Jawa Timur, sehingga bentuk tidak lanjutnya adalah program-program ini kita lakukan. Tentu program ini akan berjalan dengan baik, dengan lancar, manakala ada stakeholder yang ada di daerah sendiri yang bisa mendorong itu semua, utamanya sumber daya manusia. Kami percaya UNAS banyak dosen-dosen, banyak tenaga-tenaga yang handal, yang insya Allah bisa memberikan pendampingan kepada suksesnya program SPW ini. Untuk sementara sudah kami tunjuk beberapa sekolah untuk melaksanakan ini. Ada SMA Negeri 1, Situbondo, ada SMA 2, kemudian beberapa SMA Negeri dan SMK Negeri di Bondowoso. Ini yang awal kami lakukan. Tentu ini ada evaluasi untuk melihat ketercapaiannya. Ada evaluasi pada 3 bulan pertama, 6 bulan pertama. Sehingga kami bersyukur ini merupakan awal kami melakukan kegiatan dalam bentuk webinar. Tentu dalam waktu yang tidak terlalu lama akan kami tuangkan nanti melalui MOU nanti. MOU antara Cabang Dinas dengan Dinas.
Sehingga nanti teman-teman UNAS yang memiliki potensi di bidang kewirausahaan akan masuk memberikan penguatan, pendampingan, motivasi kepada anak-anak kita khususnya yang akan lulus, bagi yang mau berwirausaha agar mereka nanti siap dan memiliki kompetensi di bidang SPW itu. Baik, mungkin juga sejalan dengan program capaian yang akan dicapai oleh Bapak Rektor dalam kepemimpinannya ya Bapak. Perlu diketahui dari sisi kerjasama nantinya ya, pengembangan kurikulum yang kami susun di UNAS juga mengarah pada program Merdeka Belajar, ya, jadi Merdeka Kampus. Jadi UNAS sudah menjalin banyak sekali hubungan baik dengan mitra UMKM dan beberapa desa binaan. Mungkin Pak Rektor mau sedikit bercerita tentang itu. Alhamdulillah UNAS sudah kerjasama dengan UKM, salah satunya pembisnis kecil. Itu saya sudah lakukan langsung ke lapangan. Dan kedua, wira swasta itu. Iya, cara usaha Pak. Pariwisata misalnya tadi. Ada 3 yang jadi binaan Universitas Abdul Hasan Sudiroto, yaitu Kelean, Panji Tidun, dan Kakaduan. Ada lagi ini tidak buat, ada 4 binaan yang dilakukan oleh Universitas Abdul Hasan Sudiroto. Baik, dengan sasarannya yaitu memang kita arahnya pada program wisata ya Bapak ya. Strategi promosi guna juga meningkatkan dan memancing animo dan masyarakat, baik untuk pengembangan daerah sendiri, itu pun juga pada pengembangan kreativitas dan inovasi para sivitas akademika yang ada di UNAS. Tidak hanya para dosen, tapi para mahasiswa yang memulai memiliki bakat dan minat juga kami jaring bersama. Perlu diketahui kan tadi sudah sedikit diperkenalkan oleh Bapak Rektor tentang prodi-prodi yang ada di UNAS. Mungkin ada saran untuk pengembangan konsep ke depan tentang proses percetakan wirausaha di kacamata kampus seperti apa Bapak? Ya, tentu kami ke depan akan melihat potensi masing-masing anak. Siswa itu kan beragam ya. Jadi, kalau di SMK itu ada sekian spektrum ya, ada sekian puluh kompetensi. Nah ini yang akan kami coba, tentu kita akan lebih mengembangkan kearifan lokalnya. Jadi potensi-potensi, contoh misalnya di Bondowoso ini sangat terkenal ada SMK. Nah tentu saya berharap anak-anak yang di SMK yang berdekatan dengan perguruan kopi lebih banyak memilih bagaimana kewirausahaan ini dengan bahan dasar dari kopi ini. Karena ternyata termasuk kulitnya itu ya, termasuk daunnya itu ya. Selama ini mungkin tidak tahu. Di SMK itu juga menggunakan dari bunga ros itu ya. Sehingga jadi minuman yang memiliki keunggulan, memiliki juga katanya bisa meningkatkan imun di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ya. Sehingga konsep ini yang kami lakukan, sehingga masing-masing sekolah itu punya branding, jadi punya kekhasan yang tidak sama. Tidak boleh semuanya memproduksi misalnya batik semua, ini kan terlalu membumi, terlalu banyak sudah. Tetapi kami nanti akan melihat potensi masing-masing daerah. Untuk Situbondo ini kan dekat dengan laut ya, dengan kemaritiman, tentu akan lebih banyak nanti dikembangkan bagaimana mengolah hasil laut itu menjadi makan olahan, menjadi makanan yang bermanfaat tidak hanya kepada masyarakat tapi juga kepada masa depan anak itu sendiri. Oleh karenanya SPW ini nantinya akan lebih didekatkan kepada potensi lokal yang ada di masing-masing sekolah. Tentu ini kan butuh proses, butuh waktu, butuh motivasi anak-anak kita ini. Karena untuk mencapai sukses itu dimulai dari bawah ya. Tidak ada sukses yang langsung
besar tanpa melalui perjuangan. Nah, perjuangan ini yang akan kami coba melalui tentu para gurunya juga, guru BK, plus kepada kepala sekolah, agar anak-anak kita ini di 2 kabupaten ini menjadi anak yang siap untuk menghadapi tantangan di masa depan itu ya. Sehingga ketika nanti lulus atau mungkin yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka sudah bisa berwirausaha. Tetapi tetap kami berharap mereka ini harus meluluskan dulu jadi sarjana itu ya. Jadi program unggulan kami yang pertama kan satu sarjana itu. Maka dengan nanti konsep dengan Pak Rektor yang luar biasa, di mana mengkuliahkan menyekolahkan anak selama 4 tahun yang contoh dengan gratis tanpa harus menggunakan biaya lagi. Juga fokus anak untuk meningkatkan keilmuannya. Karena ketika lulus tetap nanti ada bekal kan sudah yang diberikan dengan 3 macam tadi, diantaranya dengan SPW itu pencetak wirausaha. Jadi selain kuliah, dia jadi anaknya juga berwirausaha gitu ya, berwirausaha untuk menyiapkan dirinya ketika nanti sudah betul-betul sudah selesai kuliah sehingga bisa terjun di masyarakat, sehingga tidak terlalu berharap jadi seorang pegawai negeri itu ya, karena sekarang kan pemerintah sudah membatasi itu. Jadi cukup menjadi sarjana tetapi yang memiliki potensi berwirausaha. Bukan menciptakan lapangan kerja, namanya seperti itu. Ya, sejalan juga dengan kreatif dan inovatifnya UNAS ya Bapak. Baik, nah berikutnya dalam bersaing kita juga butuh keterampilan berkomunikasi, itu juga menjadi kunci utama ya. Bagaimana sih kita memperkenalkan pada orang lain, menyampaikan informasi dan pesan pada orang lain supaya orang lain juga bisa mengenali potensi yang kita miliki. Nah, tentunya juga mengasah keterampilan komunikasi juga menjadi salah satu kunci bahwa seseorang itu bisa kemudian menuangkan segala bakat, minat, kemudian produk-produk inovasinya pada orang lain. Nah, begitu dengan program yang berikutnya yaitu program Kampung Bahasa. Menarik ini Bapak, apakah agak mirip-mirip sedikit dengan yang ada di Palangkaraya di Kediri, Kampung Inggris. Nah, ada apa dengan Kampung Bahasa? Ya, bagaimana Pak? Tentu ini tidak sama dengan yang ada di Pari ya. Konsep kami memang tadi di awal saya sampaikan 2 kabupaten ini punya potensi yang luar biasa, dan ke depan 2 kabupaten ini kita dorong masuknya investasi, masuknya modal dari luar, tidak menutup kemungkinan dari juga bangsa-bangsa di luar masa kita itu ya. Nah, tentu untuk menyiapkan itu tidak cukup kita hanya bermodal semangat, bermodal produk, tapi komunikasi ya. Makanya ada pepatah, untuk menguasai dunia harus menguasai bahasa. Nah, ini yang kemudian kita sinergikan setelah anak-anak sudah mulai tercipta atau berpikir menjadi wirausahawan, maka mereka harus juga dibekali dengan bahasa internasional yang dikuasai dengan baik. Sehingga program kami yang kedua adalah menciptakan kampung-kampung bahasa di beberapa sekolah. Alhamdulillah sampai hari ini terus nyusul MOU, sudah hampir 50 lembaga negeri swasta yang sudah mengusulkan untuk jadi kampung bahasa, baik itu bahasa Inggris, bahasa Jerman, juga ada bahasa Jepang. Dan kami nanti tentu tetap ini sinergi juga dengan UNAS, sehingga dosen-dosen yang qualified bisa mendampingi anak kita ini, sehingga terbiasa sudah. Selama ini kan kurikulum terlalu stagnan itu ya. Mereka hanya diberi untuk pembelajaran grammar gitu ya, tata bahasa saja, sehingga walaupun belajar mulai SD sampai lulus sarjana belum bisa berkomunikasi dengan baik. Maka ini PR kami, kita ciptakan kampung bahasa, dan nanti di sana ada penggunaan 1 hari bahasa asing yang dipelajari. Misalnya di SMA Negeri 2, di sana kampung bahasa Inggris, bahasa Jerman. Sudah sampaikan nanti cari 1 hari agar anak-anak dan seluruh stakeholder di sana menggunakan bahasa Inggris, bahasa Jerman. Di sampai kami di awal masuk ke cabang dinas Bondowoso ini sudah punya konsep juga pendidikan karakter, di mana setiap Jumat kami wajibkan guru, kepala sekolah, siswa menggunakan bersama Tura Enggi Buntan Jumat itu. Ya, kemudian juga menggunakan pramuka lengkap, karena selama ini hanya pakai pramuka, mereka belum pernah dididik dengan pramuka. Sehingga kemarin
Alhamdulillah 2 kabupaten ini kepala sekolah sudah lulus kursus mahir dasar semua ini. Nanti tinggal mahir lanjutan, karena di sana saya sangat berkeyakinan pramuka dapat meningkatkan karakter anak bangsa. Apalagi ini jelas payung hukumnya Permendikbud nomor 63 bahwa pramuka menjadi ekstra wajib yang belum pernah disentuh. Selain nanti munculnya kampung bahasa. Betapa senangnya ketika melihat anak berkomunikasi dengan baik, gitu ya, dengan enak, dengan nyaman dan berani. Bahkan seperti SMA 2 sudah kemarin memulai, itu narasumber dari India, dari Jerman itu. Suatu ketika saya suruh datang langsung ke lembaga itu untuk melatih anak-anak. Nah, ditambah nanti dengan UNAS, kalau sudah nanti inten, kemudian rutin, insya Allah anak-anak kita sudah terbiasa menggunakan bahasa asing. Yang selama ini mereka hanya bicara di tingkat tataran dasar itu ya. Tanya Watson, yang dari mana, setelah itu pergi sudah, tidak berani lagi. Jadi ada hubungannya dengan kampus Merdeka. Jadi nanti mahasiswa kita kirim ke kampung-kampung, ada berapa tadi lembaga? Banyak, kurang lebih 13. Jadi bisa saja mahasiswa nanti satu kampung ada 3 orang. Itu yang dinamakan kampus Merdeka sampai 1 semester. Kita lakukan itu. Mungkin juga sejalan dengan program kerja Pak Rektor sejak tahun 2020, UNAS pun sudah juga mewajibkan Wednesday is English Day. Jadi setiap hari Rabu kami konsentrasi menggunakan bahasa Inggris. Atau mungkin saya tadi tertarik Pak tentang bagaimana kemudian pembelajaran karakter itu kita aktifkan kembali program kepramukaan. Nah, sejalan dengan hal tersebut tadi, saya petik salah satu prodi kami ya, terutama di prodi pendidikan guru sekolah dasar. Kami secara rutin pun melakukan kursus mahir dasar ya. Kebetulan setiap tahun kami juga menyerap beberapa calon kakak pembina ya, terutama yang dari luar UNAS juga untuk bisa ikut kursus mahir dasar di KMB yang diselenggarakan oleh FKIP UNAS. Itu tentang kampung bahasa Bapak. Nah kemudian selain tentang kampung bahasa juga bagian akhir yang akan kita bahas adalah tentang STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Ini kaitannya juga mungkin menjadi sebuah angin segar untuk prodi-prodi baru kami yang kami miliki di UNAS ya. Jadi kami memiliki satu prodi teknologi itu kebetulan juga teknologi teknik kelautan juga mengingat bagaimana potensi wilayah kita yang memang berada di pesisir pantai utara, kemudian juga kami punya prodi baru itu biologi dan matematika ya. Nah ini bagaimana mungkin ulasan dari Bapak Sugiono hari ini tentang hal-hal yang mungkin jadi masukan bagi pengembangan prodi-prodi baru kami kaitannya dengan STEM tadi. Ya, program STEM ini dilatar belakangi adanya perubahan kebijakan, di mana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2021 mengubah kebijakan ujian nasional menjadi asesmen kompetensi minimum. Kita tahu ini jauh berbeda sekali dengan ujian nasional yang hanya anak dihadapkan kepada soal-soal memilih, tapi AKM lebih kepada berpikir tingkat tinggi atau dengan hot skill atau taking skill ya. Makanya kami juga mencoba program unggulan yang ketiga yaitu STEM. Jadi saya teknologi, engineering, matematik ya. Di mana anak itu nantinya tidak hanya bisa memanfaatkan alat misalnya, tetapi nanti bisa juga bagaimana seandainya alat itu rusak untuk memperbaiki. Tentu ini ada kolaborasi, ada sinergi antara guru matematika, ada guru fisika di dalamnya, kemudian juga guru biologi untuk memecahkan persoalan-persoalan baik yang ada di sekolah maupun yang ada di lingkungannya. Sehingga kami juga berkeyakinan kalau STEM ini dilaksanakan dengan baik, kemudian juga ada motivator atau motivasi juga dari perguruan tinggi, anak-anak kita ini akan berubah cara berpikirnya dari cara berpikir yang biasa-biasa aja menjadi yang luar biasa itu ya. Jadi harus bisa memecahkan sebuah persoalan, harus bisa menemukan jalan keluar ketika dia menghadapi satu persoalan, tidak hanya pasrah pada nasib itu. Ini kan biasanya selalu ada, apalagi budaya orang Madura seperti itu ya. Sehingga baik
SPW, kemudian kampung bahasa STEM. Ini sebetulnya satu rentetan yang kalau semua digarap, bisa jadi satu sekolah bisa menerapkan ini semua, tidak ada masalah. Jadi menerapkan SPW-nya, ada kampung bahasa, pun juga STEM-nya ini. Utamanya anak-anak MIPA untuk yang STEM ini ya. Sehingga mereka harus berpikir kritis, berpikir cerdas untuk memecahkan masalah-masalah baik di internal maupun di masyarakat. Baik, mungkin kalau sedikit saya ingin banyak sekali belajar lebih banyak sebenarnya dari Bapak Sugiono. Kalau kita bagi lagi pada seperti apa sih peserta didik dan perkembangannya pada dimulai dari masa-masa generasi tradisionalis gitu. Ada di tahun-tahun 1920 kelahiran tahun 1920 sampai dengan 1950 ya Bapak. Kemudian juga dengan kebutuhan belajar yang berbeda. Namun kemudian juga di generasi 1950 sampai dengan 1970 ada generasi baby boomers ya yang memang pertumbuhannya menitik beratkan pada bagaimana pola asuh orang tua. Jadi apa yang dilihat itu yang ditiru, apa yang ditiru ya itu kemudian yang menjadi kebiasaan. Kemudian juga generasi X, ada generasi X. Mungkin saya masuk di generasi X, Pak, dari kelahiran tahun sekitar 1970 sampai mendekati 90 ya. Nah itu ya juga dengan kebutuhan belajar yang berbeda. Nah sekarang yang generasi Z, mungkin ada pandangan khusus yang memang kenapa akhirnya STEM menjadi titik berat bagaimana kita bisa memancing dan mengasah inovasi dari peserta didik kita. Ada strategi khusus nggak? Selain tadi saya tangkap ada problem-based learning, gimana caranya kita sebagai pengajar memberikan sebuah permasalahan yang kemudian anak didik kita yang justru harus mencari solusinya. Iya. Kan ada yang titik berat lain selain itu, Bapak? Iya, karena memang setiap generasi ini mengalami masa yang berbeda ya. Sejarah seperti itu ya. Tapi kita harus ingat sama-sama ada ini, harus bisa sama-sama berjalan. Saya sangat berkeyakinan kerjasama ini kemudian didorong oleh kepala-kepala sekolah, para guru BK semuanya bersama-sama. Insya Allah nanti Situbondo akan bisa naik IPM-nya dari yang di bawah 7,0 menjadi 7,3 di tahun 2022 itu ya. Ya seperti itu. Baik, kembali ke tema utama kita loh Pak, satu keluarga, satu satya. Langkah strategis yang mungkin bisa Pak Sugiono tularkan pada kami Civitas Akademika UNAS juga ikut memotivasi masyarakat di sekitar lingkungan kami untuk mensukseskan program ini. Ya, dalam waktu dekat, insya Allah bulan Februari, kami segera akan MOU dengan Pak Rektor. Kami hadirkan seluruh kepala sekolah, SMA, SMK, negeri swasta di kampus ini, kita tuangkan apa yang ingin saya capai itu. Artinya, jangan ada anak lagi di tahun 2021 yang tidak kuliah, alasan apapun. Itu yang kami garap. Tentu ini pekerjaan besar, baik bukan juga guru-guru BK yang tahu persis tadi sekolah masing-masing. Kalau perlu saya jemput boran itu, guru BK. Siapa yang perlu sekolah? Datangi, ayo kuliahkan, masukkan di UNAS. Apalagi masa pandemi tidak perlu jauh-jauh sekolah, mereka juga yang jauh juga daring, kita sekolah di sini. Bersama-sama agar 4 tahun ke depan, anak-anak Situbondo sudah jadi sarjana-sarjana yang memiliki kompetensi. Mungkin di bahasa asingnya, mungkin juga kompetensi di bidang usaha, atau memiliki pola pikir yang cerdas untuk bisa bersaing, mencetak lapangan-lapangan kerja baru seperti itu. Mudah-mudahan nanti ini support kepala sekolah semuanya saya dukung. Nanti ada dua tahap tentu, Situbondo sendiri, baru nanti untuk teman-teman yang Kabupaten Bondowoso seperti itu. UNAS siap. UNAS siap mendukung program ini. Ya. Insya Allah dari program beliau, misalnya ada 2.000-3.000 yang masuk ke sini, akan saya gratiskan. Insya Allah. Amin. Semoga terwujud di tahun ini ya Pak. Baik, perlu kita sepakati bersama bahwa pendidikan memang adalah paspor menuju ke masa depan yang lebih cemerlang gitu ya Bapak. Baik. Perlu diketahui untuk acara webinar kita hari ini selain lewat Zoom meeting dan ID yang sudah di-share pada beberapa jaringan sosial yang lain ya, hari ini webinar kita juga streaming
tayang streaming di akun channel YouTube UNAS Universitas Abdurrahman Saleh. Nah, itu bisa nanti juga bisa ditonton ulang, Bapak mungkin bisa disampaikan kembali, disampaikan ulang, karena mungkin tadi ada beberapa dari calon peserta yang ingin masuk ke dalam link Zoom ada permasalahan, katanya ada beberapa wilayah kebetulan ya di sekitar Situbondo dan Bondowoso yang mengalami pemadaman listrik. Nah, hal ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa kita telat informasi, karena nanti Bapak Ibu guru juga teman-teman pemerhati pendidikan yang lain juga tetap bisa menyaksikan lewat channel YouTube UNAS ya, jangan lupa Universitas Abdurrahman Saleh. Nah, di situ kemudian tadi saya sedikit melihat tentang kuliah nggak usah jauh-jauh, di UNAS aja. Karena di UNAS ada apa Pak Rektor? Kenapa harus di UNAS? Ya. Di hari ini, di era pandemi ini, kenapa kuliah jauh-jauh? Akreditasinya sama-sama B. Di Malang misalnya, di Jember B. Kenapa harus jauh ke sana? Kenapa kok tidak di UNAS? UNAS ini loh, kalau mau di tekuni, mahasiswa yang ada di Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi belajar bersama, saya yakin tidak akan kalah pada perguruan tinggi yang lain. Saya yakin itu. Kita tidak di perguruan tinggi negeri tidak akan kalah. Saya contohnya banyak mahasiswa-mahasiswa kita yang sudah bersaing dengan perguruan tinggi negeri. Misalnya lomba karya ilmiah. Salah satunya adalah UNAS, setelah Unipra, UGM, UI, Jogja. Satu-satunya perguruan tinggi swasta yang masuk di 10 besar adalah Universitas Abdurrahman Saleh. Dari dasar itulah saya meyakini kalau kita mau belajar bersama, insya Allah kita bisa sesuai dengan untuk kita yaitu kreatif, inovatif, dan masyarakat. Saya yakin. Iya, perlu diketahui juga bahwa lulusan dari UNAS ya, berdasarkan hasil pelacakan tracer tadi yang kami lakukan, bahwa sebagian besar malah banyak sekali yang sudah lolos pada tes CPNS tahun lalu, 2019, 2020. Setiap tahun lulusan UNAS selalu bisa menembus tes CPNS. Kemudian juga tersebar di beberapa wilayah sekitar Kabupaten Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, juga menyebar di beberapa instansi-instansi di sekitar daerah kita. Jadi memang betul kuliah di daerah sendiri justru kita bisa menggali potensi dan membangun daerah sendiri. Siapa yang